Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa ba'du. Wa yanqasimu an-naskhu bi'tibari an-nasikh arba'atu aqsamin. Arba'atu aqsamin. Yanqasimu an-naskhu bi'tibari an-nasikh arba'atu aqsamin. Di sini yanqasimu dia di maf'ul bih kan tanpa ila. Biasanya yanqasimu ila arba'ati aqsam. Di sini langsung. Ya. Nasakh terbagi ditinjau dari penasakhnya, penghapusnya ya, menjadi 4 jenis. Kalau ditinjau dari mansukhnya, yang dihapusnya 3 jenis. Dari penasakhnya apa? Al-awwalu naskhul Qur'ani bil Qur'an. Ya, naskhul Qur'an, penghapusan Qur'an bil Qur'an, dengan Qur'an. Wa mithaluhu, dan misalnya ayata al-musabarah, 2 ayat musabarah yang telah kita lalui kemarin di contoh manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuh. Ya. Itu ada ayat di surat Al-Anfal 65 dan 6 ya. In yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Tadinya 20 lawan 200, 1 lawan 10. Terus Allah hapus dengan ayat 66 surat Al-Anfal, ayat berikutnya yaitu Al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Baik. Atsani, yang kedua, jenis nasakh ditinjau dari penasakhnya. Yang kedua adalah naskhul Qur'ani bis sunnah, penghapusan Qur'an dengan sunnah. Yang dihapus apanya Ustaz? Ya tadi, kembalikan ke dalam 3 jenis penasakhan ditinjau dari mansukh. Kita sekarang ninjau dari penasakhnya. Ya, Quran dihapus dengan apa? Sunnah. Quran yang jenis yang kedua ini. Contohnya ada enggak? Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Walam ajid lahu mithalan saliman." Dan saya belum mendapatkan ya permisalan yang selamat, yang beliau ridhoi. Kalau di kitab lain ada permisalannya. Ya, biasanya hadisnya lemah malah menghapus Al-Qur'an yang begitu kuat mutawatir, atau hadisnya tidak bermaksud untuk menghapus ayat tersebut. Ya, maka beliau mengatakan, ini tafsirnya beda. Hadis ini maksudnya adalah ke sana, tapi oleh yang membeli contoh dia maksudkan kepada untuk menghapus ayat Al-Qur'an, dan beliau mengatakan tidak ada contoh yang selamat dalam masalah ini. Tidak ada contoh yang benar. Jenis yang ketiga, naskhus sunnati bil Qur'an, penghapusan sunnah dengan Qur'an. Nah, sekarang sunnah dihapus dengan Qur'an. Ada contohnya? Wa mithaluhu, beliau mengatakan dan misalnya naskhu istiqbali baitil maqdis tsabiti bis sunnati. Naskhu, penghapusan istiqbal, menghadap Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis ats-tsabit bis sunnah, yang tegak ya, yang ditetapkan dengan sunnah. Jadi kita dulu sholat sebelum fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, sebelum ada ayat itu ya, maka hadapkan wajahmu kepada Baitul Haram, pada Ka'bah. Sebelumnya adalah menghadap Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sukanya sholatnya menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis ketika masih di Mekah sebelum hijrah, sekaligus menghadap 2 kiblat. Nah, menghadap Baitul Maqdis tidak ada ketetapannya di dalam Al-Quran, hanya ada dalam sunnah yang sahih. Nggak disebutkan di ayat yang bahwa kita sholatnya harus menghadap Baitul Maqdis, tidak ada. Adanya di hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ya, sebelum turun ayat ini adalah menghadap Baitul Maqdis sholatnya.
Taib. Bistiqbali al-Ka'bati al-thabit biqaulihi ta'ala. Dengan menghadap Ka'bah yang penghadapan ini telah tetap dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan hadapkan wajhmu syatra, menghadap al masjidil haram, ke masjid haram, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun engkau berada, fawallu, hadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke masjidil haram. Dimanapun engkau berada, kiblatmu sekarang adalah masjid haram. Yani di mana? Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya, kita menghadap, tepatnya kalau kita di dalam Masjidil Haram menghadapnya ke Ka'bah. Jenis yang keempat, ar-rabi', naskhus sunnati bisunnah, penghapusan sunnah dengan sunnah. Ya, penghapusan sunnah dengan sunnah. Wa mithaluhu, dan misalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, dulu saya melarang kalian, ya, anin nabidhi, dari nabidh, fil aw'iyati, ya, dari minuman nabidh yang di dalam bejana-bejana. Ya, nabidh adalah minuman yang bukan dari anggur, ya, yang awetkan, nggak harus diawetkan, ditunggu agak lama gitu loh, biar manis, ya, biar sedap, tapi belum mencapai derajat memabukkan. Karena kalau dibiarkan lama, walaupun minuman nanas, dia nanti akan menjadi apa? Fermentasi, lama-lama beralkohol, diminum mabuk, kayak sake, ya, dari tape. Dari tape itu minuman sangat beralkohol, mabukan, minum airnya kalau sudah lama banget fermentasinya. Durian juga bisa kalau dibuat, semuanya dari korma. Ambil seluruh buah-buahan, bahkan air beras bisa, enak kan? Air gandum. Nah, ini manusia pintar buat. Nah, ini nabidh adalah minuman-minuman seperti ini yang selain dari anggur. Kalau di anggur, nah, itu sepakat bahwa dia adalah khamr. Kalau udah mengkhamr nggak boleh. Dulu saya melarang kalian dari minum-minuman nabidh. Nah, fil aw'iyah, di dalam bejana-bejana, fashrabu, maka sekarang minumlah, fi masyi'tum, ya, sekehendak kalian, silakan. Wala tashrabu muskiran, ini batasnya, tetapi dan jangan minum yang memabukkan. Ini nabidhnya, kalau sudah memabukkan jangan diminum. Ya. Atau misal ini kan dulu, kalau sekarang ada gula enak. Kalau dulu kan nggak ada gula. Kepengen minuman agak manis, sedap-sedap, korma masukin, cemplungin, tunggu sehari semalam, sehari lah, pagi nyemplungin, malam diminum. Itu Nabi SAW, itu Nabi dari korma, sedap. Kalau udah 3 hari bisa jadi homer. Nah, apalagi 10 hari itu jelas. Nah, kalau sudah jadi homer nggak boleh. Tapi kalau belum, nah, masih 12 jaman, manisnya sudah kerasa, minum seger. Ya, lebih nambah tenaga, ini sedap. Kalau sekarang sudah ada gula kan, udah apalagi udah just juice, ada apa lagi? Nah, walaupun nggak bagus untuk kesehatan dan teman-temannya, tapi manusia milih itu sekarang, teh tapi gula, udah banyak gula. Nah, kalau asli buah manisnya manis alami. Baik, ini 4 jenis dari
Jenis-jenis nasakh ditinjau dari penasakhnya. Apa aja? Satu, istiqomah. Yang pertama apa? Naskhul Quran. Naskhul Quran bil Quran. Yang kedua, dia Naskhul Quran bis sunnah. Contoh yang kedua, Fadila. Contoh jenis Naskhul Quran bis sunnah. Kasihkan contohnya. Antum? La yujad. Baik, kaila. Jenis yang ketiga. Naskhus sunnah bil Quran. Dia contoh naskhus sunnah bil Quran. Contoh mana ayatnya? Baik, yang keempat. Yun. Jenis yang keempat apa? Baik, contohnya contoh naskhus sunnah bi sunnah. Fashrabu. Nah, contoh yang lain juga bisa. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Al-an fazuruha, yani fazuruha, yani al-fazuruha. Itu juga contoh penghapusan sunnah dengan sunnah. Baik, hikmatun naskhi. Hikmah dalam penasakhan. Li naskhi hikamun muta'addidatun. Dalam nasakh, pada nasakh ada hikmah-hikmah yang banyak, yang berbilang, muta'addidah, berbilang-bilang, banyak maksudnya. Minha, sebagiannya satu, mura'atu masalihil ibadi. Mura'atu masalihil ibadi, menjaga kemaslahatan hamba. Bitashri'i ma huwa anfa'u lahum. Bitashri'i, dengan mensyariatkan ma, apa-apa, huwa, yang dia, anfa'u lahum, lebih bermanfaat untuk mereka, fi dinihim wa dunyahum, pada agama mereka dan dunia mereka. Afani, yang kedua, at-tatawwuru, perkembangan, fit tasyri'i, pada pensyariatan. Jadi pensyariatan di dalam perkembangan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertama diberi wahyu sampai beliau meninggal, ya, berkembang tadrij. Ya, tidak langsung sepaket seperti Taurat 40 hari lengkap. Tapi Quran tadarujan, pelan-pelan turunnya. At-tatawwuru fit tasyri'i hatta yablughal kamalu, sampai mencapai kesempurnaan. Al-thalith, yang ketiga, ikhtibarul mukallafin. Ikhtibar, pengujian, ujian al-mukallafin, untuk orang-orang yang diberi taklif, diberi beban syariat, dari orang yang berakal dan baligh. Ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim, ya, dengan menyiapkan mereka li qabulit tahawuli, untuk menerima tahawul, perubahan, untuk ketinggalan. Bisti'dadihim liqabuli tahawuli, dengan isti'dad, persiapan mereka, liqabuli, untuk menerima at-tahawuli, perubahan, min hukmin ila akhara, min hukmin, dari satu hukum, ila akhara, kepada hukum yang lain. Awas, akhara mamnu' minas sarf, ghairu munsharif.
Dia majrurnya harokatnya apa? Fathah, kecuali ketika dia sebagai mudhaf atau kemasukan alif lam. Wa ridhahum bidzalik, dan keridhaan mereka dengan hal tersebut. Ar-rabi', yang keempat, hikmah yang keempat, ikhtibarul mukallafin, ujian untuk orang-orang yang diberi beban syariat, bi qiyamihim bi wadhifatis syukri, dengan berdirinya mereka, bi qiyamihim, dengan berdirinya mereka, bi wadhifatis syukri, dengan wadhifah. Apa wadhifah artinya? Pekerjaan, dengan mengerjakan syukur, dengan melakukan atau menampakkan rasa syukur. Idza kana an-naskhu ila akhaffa, idza kana an-naskhu, jika nasakhnya ila kepada akhaffa, kepada yang lebih ringan. Akhaf juga mamnu min as-sarf, majrurnya dengan fathah, jangan kasrah, kecuali kemasukan alif lam dan dia sebagai mudhaf. Wa wadhifatu atau wadhifatah bacanya? Ayo, atofnya kemana? Bi wadhifati, berarti bacanya apa? Wa wadhifati, harus jeli. Atofnya kemana ini? Wa wadhifatis sabri, wa bi wadhifati as-sabri, yakni dengan ini mengamalkan kesabaran, dengan wadhifah kesabaran. Idza kana an-naskhu, jika nasakhnya ila athqala, kepada yang lebih berat. Jadi kalau nasakhnya lebih ringan, kita alhamdulillah. Kalau nasakhnya lebih berat, seperti khamr, dari boleh jadi makruh, jadi haram, ya, sabar, khususnya orang-orang pecandu. Baik, kita cukupkan di bab nasakh, selesai alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad.